Halo semuanya, senang banget bisa sharing lagi sama teman-teman hari ini. Ya, hari ini kita bisa sharing lagi tentang apapun. Anda boleh nanya apapun, terserah. Nanti saya coba berusaha untuk menjawabnya. Apa namanya? Karena saya belum nggak mempersiapkan topik apapun sih, tapi sebisa mungkin pertanyaannya teman-teman saya jawab dengan sangat baik sehingga teman-teman bisa lebih detail dapatnya gitu ya. Jadi teman-teman di sini boleh nanya apapun, apa namanya, nggak masalah, pertanyaannya apapun juga nggak apa-apa. Tentang penjualan, tentang usaha, tentang bisnis boleh. Nah, teman-teman boleh nanya. Nanti teman-teman bisa sharing aja pertanyaannya apa di komen. Nanti saya berusaha untuk menjawabnya secara detail, gitu ya. Kemarin kita udah live, kayaknya ada beberapa pertanyaan juga yang saya belum jawab. Saya belum sempat lihat juga pertanyaannya apa. Ada sekitar 2-3, lupa secara detailnya gimana. Nanti teman-teman yang kemarin belum bisa dijawab pertanyaannya boleh nanya lagi hari ini. Tulis aja di kolom komen gitu. Oke, waduh, lumayan ya, selalu naik ya. Kalau malam tuh selalu seru ya kalau sharing ya. Saya kangen juga gitu, ibaratnya pengen sharing-sharing seperti biasanya di bulan-bulan lalu, dan bersyukur banget sekarang bisa punya waktu yang lebih luang untuk bisa sharing sama teman-teman semua seperti itu. By the way, ini suara saya udah jelas atau belum? Kalau udah jelas bisa komen di bawah jelas gitu ya. Dan Anda boleh perkenalkan Anda dari kota mana, supaya bisa saya sebutin juga. Dan saya make sure bahwa apa namanya, omongan saya itu jelas gitu sama Anda. Takutnya gak jelas kan? Oke, gitu. Ada lagi? Ini kayak ketinggian deh. Nah, oke. Wah, ada Janeta Rahmat ya, Yuli Yoles, Ibu Sismita, Irena Sambeka, Ari Anggari. Wah, mantap. Kalau ada pertanyaan boleh nanya di sini, nanti saya berusaha untuk menjawabnya. Dan sebutin Anda dari kota mana sehingga bisa apa namanya, bisa saya informasikan. Oke. By the way, kemarin pertanyaannya apa ya? Coba saya cek dulu ya. Oh, di sana lagi laptop saya, nggak apa-apa. Kira-kira suara saya udah jelas ya? Udah atau belum nih? Karena sering banget apa namanya, live gitu ya. Udah ngomong panjang lebar ternyata apa namanya, suaranya nggak kedengeran. Tuh sering banget, cukup sering. Ada yang sering kayak gitu, ada. Oke, apa nih? Ada pertanyaan atau ada apa? Apa atau jangan-jangan Anda nggak denger suara saya ya? Maksudnya kadang suka kayak gitu kan? Nggak, Pak? Suara saya jelas kan ya? Supaya saya lagi nyari settingan yang paling enak sih untuk kalau live tuh gimana gitu, sehingga saya pakai satu settingan untuk selama-lamanya seperti itu. Ada yang mau nanya? Silakan loh kalau ada yang mau nanya. Tapi suara saya jelas kan ya? Jelas kan? Ntar dulu ya.
Itu takutnya suara saya tuh nggak jelas. Tapi apakah sudah jelas? Gede banget. Bentar ya. Ada pertanyaan? Atau suara saya jelas gak ya? Coba saya cek dulu. Oh hai, sudah jelas. Nah, yes. Oke, udah jelas ya suaranya ya. Karena kadang-kadang juga nggak kedengeran. Gitu, kadang-kadang sih. Makanya harus ngetes dulu. Udah jelas. Nah, kalau udah jelas, teman-teman yang mau nanya boleh nanya. Ya, pertanyaan apapun tentang penjualan, tentang bisnis, boleh banget bertanya supaya saya bisa bisa menjawab pertanyaan teman-teman, sekiranya bisa membantu. Minimal teman-teman yang mau konsultasi, mau sharing. Oh ya, baru jelas ya. Oke. Jadi terus adjustment nih, tiap hari saya akan berusaha live untuk adjustment hal-hal seperti ini. Ya, pertanyaan apapun tentang penjualan, tentang bisnis. Oke, betul. Oh, udah jelas. Oke. Saya gak ada biasanya ada tim saya yang make sure soalnya. Hari ini nggak ada, jadi saya deg-degan. Oke. Yang mau nanya boleh silakan nanya. Kira-kira mau nanya apa? Terkait dengan penjualan, tentang misalnya bangun pasukan reseller, tentang tips closing atau apapun, terserah. Anda coba nanya yang sekiranya bisa saya jawab gitu ya, dan saya berusaha jawab sedetail mungkin, sejelas mungkin hari ini sama teman-teman gitu. Oke, ya jelas, sudah jelas. Thank you ya. Ternyata banyak juga nih yang nonton nih ya, sudah jelas. Oke. Gitu. Oh, saya coba cek. Gimana kabarnya? Halo, Bro Maulana. Kabarnya dahsyat. Iya, harus selalu dahsyat. Ya. Oke, ini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan boleh komen ya. Ini pertanyaan kemarin yang saya belum jawab. Apa ya? Cara apa namanya? Coach. Oke. Nah ini udah ada. Coach, menurut Coach gimana pandangannya kalau mau buat modal dengan berhutang? Enggak. anti. Jangan. Gak ada. Tidak boleh. Aduh, janganlah. Kita jualan, kita berusaha itu bukan cari hutang atau cari modal, kita cari untung. Ya jangan, nggak boleh, jangan dibiasain, jangan udah jadi mindset bahwa kita harus berhutang, harus ngutang. Wah, aduh, jangan gitu ya. Walaupun cicilan 0%, walaupun apapun, saya nanemin di dalam dalam keluarga saya beli, bisa istri saya beli handphone terus ditawarin ini bisa cicilan 0%, bayar cash bisa, nyicil bisa gitu ya. Banyak orang tergiur, 0% juga, ya udahlah biar lebih ringan dicicil aja. Enggak, tetap bayarnya cash. Kalau nggak berani bayar cash, sayang ya, berarti belum waktunya beli handphone gitu. Jadi saya
Saya tidak menyarankan, saya sangat-sangat tidak menyarankan untuk berhutang, walaupun untuk modal bisnis, nggak ada. Nggak. Karena zamannya kita udah beda. Kalau dulu mungkin ya, tapi itu juga disarankan jangan. Dulu mungkin, karena dulu jualan itu harus punya tempat, harus punya ruko, harus punya karyawan. Mungkin di awal-awal karena nggak ada modal susah, akhirnya harus minjem, misalnya begitu. Kalau sekarang kan nggak pakai handphone juga bisa, ya kan? Sekarang aja franchise udah beralih nih, franchise besar. Sebut aja franchise teman saya, ya mentor saya juga, Mas Hendy Stiono. Dulu dia jualan gerobak, ya sampai hari ini masih jualannya bentuknya booth atau gerobak gitu ya. Sekarang malah jualannya secret kitchen, atau bikin kitchennya di rumah, jadi belanja pemasarannya di rumah aja, plus GoFood sama GrabFood aja. Nah itu kan berarti costnya kepotong jauh dari, kalau nggak salah sekarang dia 75 juta ya kebabnya, 75 juta apa 90 juta dengan pola seperti itu, dengan pola secret kitchen, ghost kitchen kalau zaman sekarang bilangnya. Itu cuma tinggal 20 juta, tinggal beli pancinya, beli apa segala ya, kasih daftar di GrabFood, daftar di GoFood, udah bisa jualan. Jadi dengan kos kecil itu udah jangan ngutang lagi, gitu loh, ya. Nah itu jangan. Saya saya karena cash flow keuangan pribadinya cukup bagus, jadi kartu kredit nggak usah apply, dikasih. Ya, saya kan kartu kredit itu umur 21 tahun ya. Umur 21 tahun itu baru boleh apply, baru boleh dikasih. Gitu ya, baru bisa dikasih. Saya nggak apply ya. Di umur 21 tahun kartu kredit pertama saya ya, BCA itu 20 juta langsung dikasih. Ya, dikasih gratis. Pak, ini dikasih gitu ya. Dulu belum tahu apa-apa, ya udah. Ambil aja, wah lumayan ya 20 juta gitu ya. Kalau misalnya teman-teman saya, ada juga karyawan saya apply, ya dapat 4 juta, 5 juta gitu ya. Saya di pas umur 21 tahun, kalau nggak salah besoknya gitu ya ditelepon. Langsung dikasih 20 juta bank lagi, karena perputaran di rekening saya bagus gitu ya. Nah, jadi banyak orang gitu ya yang terjerat sama utang gitu ya. Mereka apply kartu kredit. Kalau saya kebalik, saya di apply gitu ya. Sampai limit saya ratusan juta gitu. Dan saya pernah nggak ceroboh? Pernah. Saya pernah ceroboh dari cuma iseng lah makan pakai kartu kredit, makan sampai sempat berapa ya? Waktu dulu itu sekitar 100 juta lebih, 150 juta limitnya ya, belum semua limit tuh ya, kena hutang 150 juta gitu ya. Tapi langsung saya cepat saya bayarin semua, saya lunasin gitu. Dan saya tidak menyarankan orang untuk ngutang ya, jangan kayak gitu. Mostly mereka yang bisnis saat ini, teman-teman saya yang usaha tuh udah biasa, kadang naik kadang turun, kadang naik banget gitu. Itu udah hal yang biasa. Tapi biasanya yang sampai merosot tajam itu pasti kalau nggak ditipu orang karena ngutang. Nah makanya saya tidak menyarankan untuk berhutang. Ya, nggak usah. Kalau emang belum mampu, mulai dari yang kecil. Ya, pakai sistem pre-order. Ya, kalaupun emang nanganin proyek-proyek besar, kerjasama sama investor, bagi hasil. Ya, jangan suka ngutang-ngutang, nggak boleh. Ya, dilarang. Kita harus jadi bangsa, jadi orang. Ya, itu prinsip yang diajarin ke saya, bukan yang berhutang tapi yang ngasih pinjaman sama orang gitu ya. Jadi jangan dibiasain ngutang. Oh Pak, ada hutang buruk, ada hutang baik. Mau hutang buruk ataupun hutang baik, namanya hutang tetap hutang. Bahkan prinsipnya orang yang dihutangin itu sebenarnya, orang yang berhutang sama orang lain itu dia sebenarnya sedang menjadi hambanya orang yang kasih hutang. Makanya dilarang, jangan gitu. Anggap ya itu. Dan saya pun nggak suka ngasih hutang sama orang, nggak. Banyak banget orang yang misalnya kadang nih ya,
Kadang bapak ibu juga sih nih ya, WA ke saya, Pak, saya lagi susah, hidup saya sedih, apa namanya, gini masalah keuangan, ujung-ujungnya ngutang gitu kan. Ada tuh orang-orang kayak gitu, banyak. Banyak ya, sehari minimal sekali lah adalah di WA, Facebook Messenger. Nah, saya jarang banget ngasih utang. Jadi gimana misalnya, aduh Pak, saya duit saya misalnya 10 juta, 20 juta, saya butuh duit 10 juta, 20 juta. Nah, misalnya saya kenal orang, kalau saya nggak kenal orangnya, saya bilang mohon maaf, saya nggak bisa, udah. Kalau misalnya saya kenal baik, saya kenal dekat gitu ya, pemikiran saya nggak mau ngutang, jadi saya ngasih gitu. Tapi biasanya nggak 100%. Misalnya dia butuh 10 juta, saya juga kerelaan saya 1 juta atau 500.000 gitu ya. Udah saya kasih 1 juta 500.000, nih Pak, Bu, buat Bapak, buat Ibu, nggak usah dikembaliin, saya kasih aja. Gitu. Oh nggak, saya lebih baik 10 juta tapi nanti saya balikin kok. Nggak. Wah, kalau dia ngomong kayak gitu, aduh saya nggak jadi Pak, Bu, tadi kesetrum listrik kayaknya jadi nggak jadi gitu. Gitu ya. Jadi dibiasain kalau ke orang juga nggak ngutangin. Jadi kalau ada orang kita lihat kasihan, dia cerita keadaannya, mau ngasih aja. Jadi saya nggak berharap atau saya nggak berubah jadi debt collector untuk nagih dia gitu. Itu ya gitu. Tapi boleh nggak? Tapi juga saya nggak anti banget gitu sama hal seperti itu ya. Tapi untuk saya secara pribadi dan keluarga saya tidak menggunakan hal itu. Gitu ya. Oke ya, udah cukup jelas ya. Jadi jangan ngutang. Halo coach, gimana kabarnya? Baik, dahsyat. Ya, Pak Cep Hidayat, coach sehat. Sehat. Ya, gimana caranya biar cepat closing coach? Nah, ini dia. Banyak banget yang nanyain gimana ini cara cepat closing. Iya kan gitu ya. Yang pertama adalah banyak orang, coach minta teknik closing. Belajar gimana teknik closing. Dan mostly itu apa sih? Mayoritas, kebanyakan orang yang yang minta teknik closing dan lain sebagainya, setelah dikasih teknik closing pun, setelah baca buku atau setelah ikut seminar, setelah ikut workshop pun nggak closing juga. Kenapa? Karena bukan di closingnya. Ya gitu. Bahkan saya sering bilang, saya suka ngomong bahwa jualan itu ya kalau Anda jago banget ya, nggak perlu teknik closing pun. Yang lebih jago dari seorang penjual itu bukan pakai teknik closing, tapi bagaimana bikin si customer mengclosingkan dirinya sendiri. Gitu ya. Waktu saya jual properti, waktu itu ada produk properti di Jababeka gitu ya, banyak penjual, bahkan motivator, kompor bocor ikut jualan gitu ya, nggak begitu laku, dan akhirnya project itu nyampe ke tangan saya, dan ternyata sampai at the end di saya penjualannya jauh lebih besar dibandingkan sama orang-orang lain gitu ya. Nah, waktu itu saya ketemu seorang calon customer, dia ketemu saya karena dia tertarik untuk mau beli properti. Setelah ketemu di satu cafe ya, saya ngobrol sama dia. Saya nggak menjelaskan sedikit pun soal properti karena kita ngobrolin hal yang lain. Kita udah keasikan ngobrol sampai waktunya kita harus pulang, dan saya nggak ngomongin soal properti sama sekali. Yang saya bangun trust aja terus gimana dia percaya sama saya, gimana kita obrolannya enak. Tiba-tiba waktu habis, aduh sorry Bu, saya harus pergi. Ibunya juga, aduh sorry, yes saya juga harus pergi nih. Ya udah next time deh kita atur waktu lagi ya, gitu ya. Setelah dia sampai mobil dia baru ngedek, ya, wah. Si Eskil belum ngomong properti sama sekali nih. Dia telepon saya, dia bilang gini, aduh, yes, sorry, tadi kita keasikan ngobrol ya, saya lupa untuk ngomongin properti, gitu ya. Akhirnya dia dia telepon, dia bilang, kita atur waktu kapan nih ngomong properti. Oh iya Bu, saya juga lupa gitu ya. Saya sih setengah lupa lah ya, agak lupa, tapi ya saya tetap karena fokusnya bangun trust. Nah, setelah akhirnya dia gitu, pas ketemu kedua, dia langsung, yes, propertinya gimana? Gitu ya. Dia malah yang semangat, saya jelasin dikit, tidak pakai teknik closing. Yang terjadi apa? Akhirnya dia keluarin duit, tanda jadi, closing 2 unit tanpa lihat site, tanpa lihat tempatnya. Gila gak? Tanpa teknik closing. Terus kok bisa?
Yang pertama yang Anda mesti ingat nih mindsetnya adalah closing itu adalah salah satu saja atau proses terakhir dari penjualan. Gitu. Jadi kalau misalnya proses-proses sebelumnya belum dilewatin, maka proses closing apapun yang terjadi sama aja bohong. Contoh sama kayak misalnya kita mesin nyuci baju. Ya, kalau masukin mesin cuci itu dikasih airnya dulu. Habis dikasih airnya lalu dikasih deterjennya. Itu kan secara otomatis ya. Gak tahu kalau mesin cuci saya nggak tahu sih kalau mesin cuci saya begitu gitu ya. Dimasukin baju, dipencet udah langsung airnya nyala. Habis itu masukin deterjen, dia muter, nggak tahu kayaknya dibilas lagi. Habis itu kayaknya deterjen, saya nggak tahu lah. Pokoknya air deterjen dibilas. Kayaknya ada air baru lagi, deterjen dibilas, dikucek-kucek baru dibilas, baru proses pengeringan. Jadi keluar dari mesin cucinya tuh udah setengah kering, ya gitu ya. Nah, baru ibaratnya biasanya dijemur tuh, setengah kering dijemur supaya ya paling setengah jam juga udah kering. Biasanya sih yang saya seperti itu. Nah, ibaratnya teknik closing itu seperti menjemur yang udah setengah kering itu kan. Tinggal jemur angin-anginin dikit, ambil. Nah, pertanyaannya begini. Kalau misalnya belum dimasukin di mesin cuci, tiba-tiba mau closing, bisa nggak? Ya ngapain orang bajunya aja belum dicuci, masih bau apa, kenapa harus closing? Ya kan? Jadi ini ada prosesnya. Rangkaiannya nggak boleh salah dulu. Rangkaian pertama apa? Pastiin dia target market yang tepat. Ya, apa? Rangkaian pertama apa? Pastiin dia target market yang tepat. Ya, Anda mau pakai closing, teknik closing apapun, ya kalau misalnya dia bukan target market, nggak bisa. Akhirnya nggak closing juga. Target market yang tepat apa? Ya gimana? Simpelnya nih, ini saya kasih simpelnya. Memenuhi 2 syarat. 1 mau, 2 mampu. Oke? Pertama 1 mau, 2 mampu. Dia mau beli produknya, punya kemauan, kepingin, butuh, good. Yang kedua mampu. Ya. Jadi dia 1 mau, 2 mampu. Kalau misalnya dia cuma mau doang tapi nggak mampu, nggak bisa. Kalaupun dia mampu tapi dia nggak mau, tetap aja nggak bisa. Jadi dua-duanya harus dipenuhi syaratnya. Dia mau, dia punya interest, ya, baru dia mampu. Gitu ya. Ini bukannya mengecilkan sebuah profesi atau seperti apa. Misalnya ada seorang anak muda, dia baru lulus kuliah, gajinya 2 juta rupiah. Ya. Dia kerja, dia gaji 2 juta rupiah. Anda sales Ferrari, Anda datang sama dia, "Hey bro, ini saya punya Ferrari, bagus gak?" "Wah bagus." Ya, "Yo saya kasih Anda test drive." "Wow, dia test drive gimana?" "Bagus pak, ini luar biasa, saya seneng banget." Ya makanya kita lagi ada program nih, ini program, ada program bagus banget buat Anda. Ini bisa dicicil 12 kali dan lain sebagainya. Ini ini bagus banget. Anda tinggal tanda jadi aja 1 juta rupiah. 1 jutanya pun masih bisa dicicil 5 kali. Jadi Anda tanda jadi 200 ribu aja. Ayo, kamu mau beli sekarang atau besok? Ya kan, kamu mau pakai cash atau kredit? Ya kan gitu kan, biasa teknik-teknik closing kan diajarin dia begitu ya. Ya kan, mau saya antar di sini apa antar di sono? Gitu kan ya. Dan lain sebagainya. At the end closing nggak? Nggak closing. Kenapa dia mikir? Aduh, hari ini bayar 200 ribu. Ya kan, orang nggak bisa bayar selebihnya, harganya 1,6 M. Ya kan, dia mau tapi nggak mampu, nggak bisa. Mau pakai teknik apa juga, mau dihipnotis juga emang rekeningnya nggak keisi. Gitu kan, nah susah. Gitu, jadi mau dan mampu. Nah ada juga orang mampu, dia bisa beli Ferrarinya. Cuma emang dia nggak mau, dia punya prinsip hidup, dia beli mobil Kijang aja, Kijang Innova. Pokoknya semua standar Kijang. Kalau dulu Kijang kapsul. Sekarang Kijang keluarin Kijang Innova. Yang penting dia sama keluarganya kalau jalan kemana-mana, panas gak kepanasan, hujan gak kehujanan. Itu mau dia, Pak, bayangkanlah. Ya gak bisa. Ya kan, bener gak? Apalagi dia punya istri 1, anaknya 10. Wah, naik Lamborghini, naik Ferrari. Waduh, mau taruh di mana, bro? Ya kan? Dia mampu tapi nggak mau. Makanya nyari yang mampu dan mau. Itu. Tapi bagaimana mengubah yang tidak mau menjadi mau? 1, ya. Anda persuasif.
Ya kan, Anda ada kan kalau ada seminar, bagaimana mengubah orang dari tidak mau menjadi mau. Yang satu, Anda bukan persuasif, Anda manipulatif, Anda memanipulasi dia. Suatu saat kalau dia tahu Anda memanipulasi dia, suatu saat juga dia akan merasa dibohongi. Akhirnya hubungannya nggak panjang, benar nggak? Yang kedua, kalau bikin nggak mau jadi mau, ya kan? Selain pakai ilmu persuasif, ya Anda mempersuasi. Yang kedua, Anda pakai ilmu hitam. Ya kan gitu ya. Anda jadi penodong aja. Gitu. Jadi pastiin dulu target marketnya jelas. Ini tadi konteksnya closing ya. Setelah target marketnya pas, yang kedua bangun trust dulu. Bagaimana dia bisa percaya sama Anda, ya. Setelah dia bisa dia percaya sama Anda, bangun trust. Gimana bangun trust? Paling simpel. Kalau di sosial media ya testimoni dibanyakin, jelasin benefit produk gitu ya, dibanyakin. Gak perlu jualan terlalu hard sell juga gak perlu. Yang penting ini testimoni, aduh bersyukur banget. Kayak kelas online saya 100 senjata penjualan, sekarang 3.000 berapa ya, 3.700 kalau gak salah ya. Total peserta ya, hampir 4.000 dalam waktu berapa bulan, ini cuma 4 bulan atau 5 bulan gitu ya. Anda lihat aja di Facebook grup saya ini, di Facebook pribadi saya, paling share testimoni aja, jarang jualan blek-blek. Ya tapi akhirnya malah banyak orang DM gitu, banyak orang DM ya, DM ke saya, mau ikut, Masta bahkan mau ikut, ada penulis buku national bestseller juga ikut, ada seorang ya pembicara top juga ikut ya, itu developer top juga pada ikut gitu ya. Jadi bangun trust dulu, pakai testimoni, pakai story gitu ya, pakai cerita, alasan dibaliknya, belief system, itu bikin trust. Baru yang ketiga baru penawarannya gitu ya. Setelah penawaran baru yang keempat baru teknik closingnya. Kalau memang penawarannya dia butuh dan mau, nggak pakai teknik closing juga closing gitu ya gitu. Makanya saya jarang loh bilang, yuk kalau yang mau nanya-nanya soal kelas online-nya ke saya boleh gitu. Saya nggak jarang. Saya jarang pakai teknik handling objection tuh, kadang-kadang doang, jarang pakai gituan gitu. Kalau dari penawaran saya dia rasa dia butuh, ya udah, dia rasa dia yakin, dia beli. Kalau dia nggak yakin nggak usah beli, jangan. Gitu. Agak lain sih ya. Tapi saya kuatin di target market sama di trust dan penawaran. Gitu ya, nangkap ya. Baru closing gitu. Teknik closingnya juga gimana? Biasanya yang saya pakai simpel aja. Yang saya pakai adalah limitasi, batas waktu atau batas kuota yang benar real. Jadi kalau saya bilang misalnya kayak FB modal 0 nih, FB modal 0 nih akan ada lagi tanggal 23 kalau nggak salah ya. Harganya dari normal 897 jadi 497 ya, hanya untuk 100 orang. Nah hari ini udah masuk sekitar 70-an orang ya, sisa tinggal 25 lagi. Jadi saya kabarin sisa tinggal 30 lagi tadi misalnya gitu. Ini udah kurang lagi, besok saya kabarin sisa tinggal 20 lagi. Emang cuma 100 soalnya, jadi saya jangan maruk gitu. Ya seperti itu polanya ya. Jadi biasanya teknik closing saya limitasi ya, dan sampai hari ini tuh paling ampuh buat saya sih. Nggak tahu deh buat Anda, nggak tahu deh kata Mas Anang. Iya. Oke, tadi udah ya. Jadi bangun target marketnya jelas. Misalnya kayak produk Anda harganya 300.000, 400.000 gitu ya. Dan produknya misalnya sifatnya konsumtif, dia pakai habis gitu ya. Yang gajinya 1 juta ya Anda tawarin sampai ini juga, kalau dia nggak punya alasan yang kuat nggak akan mau kan gitu. Coach, saya mau tanya, saya kan bekerja sebagai marketing perusahaan investasi properti. Nah, rencananya saya mau membuat sosial media baru untuk mendukung penjualan. Bagaimana saya harus membranding diri? Apa harus dilekatkan ke perusahaan? Kalau begitu sebenarnya saya resign, bagaimana dengan branding saya? Jangan, brandingnya branding pribadi. Misalnya sebagai tentang investasi properti, tentang orang yang
giat atau gemar di investasi properti. Tips-tips tentang invest properti, kenapa properti itu penting, apalagi ya, properti itu surat di properti itu legalitasnya seperti apa, ada SHM, ya kan, ada HGB, ada apa namanya, ada hak guna pakai doang, gitu. Tipe-tipe properti ada tanah, ada ruko, ada rumah, ada apartemen, plus minusnya seperti apa, itu aja yang dijelasin. Baru dikit-dikit jualan, ada perumahan nih, jualan gitu. Anggap ya, jadi polanya seperti itu. Oke. Jadi boleh dilekatkan sedikit-sedikit, tapi yang lebih diperkuat itu adalah Anda yang suka mengedukasi tentang properti, gitu ya. Orang yang suka edukasi tentang properti. Ada teman saya, dia leader asuransi, ya asuransi cukup top juga. Dia malah dikenalnya sebagai financial planner, jarang sekali nyebutin nama asuransinya dia, sama sekali jarang. Gitu. Tapi closingnya total omset grup dia itu bisa 5 miliar, ya. Ngeri ya, orangnya ngeri tapi jarang sekali. Tapi dia bantuin orang. Ada yang nanya gini, bagus nikah dulu apa beli rumah dulu. Nah, nanti dia hitungin di Instagram ya, plan kalau rumah mau nikahnya kapan, 2 tahun lagi rumahnya mau yang seperti apa, lalu income-nya dia berapa, income pasangannya berapa, pengeluarannya berapa. Setelah dia hitung-hitung, kalau misalnya, nah nanti dia bantu hitungin, wah kalau misalnya kayak gini sih, kalau emang mau ngotot tetap nikahnya 2 tahun lagi, pastikan nikahnya sederhana, dan kalau rumah sewa dulu, nggak usah beli, ya, supaya jangan sampai nih persiapan pernikahan udah capek cari duit buat persiapan nikah, capek juga, plus juga sambil sekalian DP rumah. Waduh, tuh pening bro, ya kan, gitu. Lagian juga nggak harus sih, nggak punya rumah wajib nggak sih? Nggak juga kan, gitu. Ya, gitu. Walaupun ya saya punya rumah ya, gitu ya. Tapi saya punya teman-teman banyak yang juga masih sewa, masih kontrak. Nah, ada penulis buku bestseller juga orangnya biasa-biasa aja, rumahnya juga masih di rumah susun malah ada, gitu. Nulis cara kaya gitu, tapi emang dia kaya, investasinya banyak gitu. Tapi ya rumah masih kontrak gitu. Di rumah susun lagi gitu. Ada. Dan tidak masalah juga gitu ya. Seperti itu. Coach, aku promo jualan produk alat kesehatan di FB tiap hari promo, tapi kadang sedikit yang nge-like dan omset pun agak menurun. Ada tipsnya kak? Iyalah, jangan tiap hari dong promosinya dong. Coach, tiap hari promosi boleh nggak? Boleh tiap hari promosi, tapi tiap hari juga kasih status-status yang bermanfaat ya. Nggak baik? Ya gitu. Ibaratnya jualan itu sama kayak kita makan cabai lah, gitu ya. Ya saya makan nasi goreng nggak ada cabenya juga nggak enak gitu. Ya tapi kalau semua cabai nasinya nggak ada juga, ini apa nih kan gitu. Jadi jualan, edukasi, kasih testimoni, kasih cerita pribadi, ya gitu. Jadi nggak semuanya nggak semuanya jualan terus. Malah itu masalahnya, coach kenapa ya saya jualan terus tiap hari malah nggak closing? Ya iyalah, orang jualan terus ya kayak. Jadi jangan ini, apalagi ini udah namanya nih, nama kamu Fevi Substokis MCI. Wah, orang udah tahu ini pasti jualan MCI nih gitu. Kalau saya nama biasa aja, edukasi yang lebih banyak, habis itu sekali-sekali closing, tapi closingnya jadi banyak gitu. Karena orang trust, foundation of selling is trust. Kan gitu bro. Iya kan. Ayo nanya, boleh nanya. Sibuk apa sekarang Coach? Waduh, sibuk apa ya? Sibuk. Ini bolak-balik Cirebon terus. Ya masih project di Cirebon. Nah, buku juga udah jalan. Ya gitu, kelas online juga jalan. Ini VTP baru pengembangan lagi. Sekarang kita punya
franchise dari Lion Parcel gitu ya. Next doain semoga bisa ada beberapa titik ke depannya gitu. Apa namanya, bisa nambah income lagi lah dikit-dikit gitu. Ya, ada pertanyaan lagi teman-teman? Ada pertanyaan? Ada yang nyaranin bikin account YouTube ya? Iya sih. Ada account YouTube saya, coba ya Skill Jebo. Ada juga sih video beberapa. Itu aja didiemin 2000 subscribers. Nih siapa aja subscribers. Cuman ya apa namanya, subscribers 2000, cuman nanti dah next lah, baru di YouTube ini coba dulu lagi ngetes nah nanti saya info deh kalau misalnya saya di YouTube ya, jadi bisa ikut, bisa nggak kelewatan live-nya ya. Bisnis tadi apa? Tadinya mau ajak makan coach. Wih, Pak Jos. Iya bentar, minggu depan lah ya, abis dari Cirebon nih. Kalau Cirebon biasanya abis dari Cirebon balik saya sehari istirahat dulu baru kerja lagi, baru jalan-jalan lagi. Bisnis awal coach apa? Waduh, saya dari tukang asongan. Kasong pernah jualan air mineral, pernah jualan kaki lima, pernah ya jualan burger. Saya pikir sebelah saya waktu sekolah, mama saya sakit kanker, saya kurus, nggak sebengkak sekarang. Ini harus kurusin lagi. Mama saya sakit kanker, saya saya sekolah pagi, malam saya jualan kaki lima. Sebelah saya jualan roti bakar, sebelah kanannya jualan pecel lele. Jadi kaki lima emang begitu kan, kanan kirinya kan, ya kan, roti bakar, ropang, sama pecel lele. Saya pikir saya kan pintar ya, gitu ya. Akhirnya saya jual burger. Apa yang terjadi? Malah saya yang galak. Ya iyalah, maksudnya burger saya juga tambah 2.000 lagi udah bisa beli nasi sama pecel lele, iya kan. Aduh, bener-bener lah gitu ya. Jadi itu berjalan berbulan-bulan. Jadi pagi saya sekolah, malam saya jualan kaki lima, pagi lagi sekolah, malam jualan kaki lima. Itu berbulan-bulan gitu ya. Sudah biasa. Makanya misalnya kalau ada up and down dalam bisnis, ngalamin apa, sudah biasa. Dari umur belasan tahun pun sering mengalami hal itu, seperti itu. Jadi bisnis tuh gak ada yang dari from zero to hero di tengah-tengahnya ini up and down biasa tuh. Gitu ya. Sukses terus coach, semoga keluarga sehat selalu, amin. Terima kasih doanya. Coach, cari bagi waktu antara bisnis online dan offline. Gimana ya? Selama ini saya juga nggak ada yang proporsi bagi waktu online, bagi waktu offline. Dijalaninnya sesuai prioritas sih, gitu. Ya, gitu. Buat saya, bagi waktu ya kita penting sih, manajemen keuangan itu manajemen waktu itu sangat-sangat penting ya, sangat-sangat penting. Dan saya harus bilang kalau baginya baru 2 baru 3 harus bisa ya. Pak Haritanu itu saya pernah ketemu grup bisnisnya yang dia jadi CEO-nya, 100 perusahaan. Di luar dia nggak jadi CEO-nya ya. Berarti kalau dia CEO-nya, dia yang harus ambil keputusan itu 100 perusahaan. Belum termasuk partai-partai gitu ya, belum termasuk apa politik ini itu gitu kan. Itu bisa, itu sama-sama punya waktu 24 jam gitu. Jadi ya sesuai prioritas saya, pagi bangun cek apa yang dicek, di target bisnis yang misalnya di online gimana, target di offline gimana gitu ya. Misalnya saya yang Cirebon itu
meetingnya udah diatur tiap kapan, yang ini misalnya travel udah diatur, ini meetingnya kapan, pengembangannya gimana, penjualan sampai di misalnya bulan ini sampai di tanggal sekarang nih, misalnya tanggal 19 sudah tercapai atau belum, kalau belum tercapai apa yang harus kita lakukan, kan gitu-gitu kan. Gitu. Kalau udah yang di level-level tinggi gitu, kalau saya masih newbie gitu ya, level-level tinggi dia ngomongnya selalu prinsipnya adalah harus tahu prioritas dan delegasi. Hal-hal yang prioritas dikerjain, yang bisa didelegasikan gitu. Ya. Coach, saya seorang marketing mobil, gimana cara yang tepat untuk lebih bisa bersaing dengan marketing lain? Nah, ini skakmat marketing. Skakmat marketing itu ada 3 unsur. Ini menjadi saya bongkar nih. Ini lebih jelasnya sebenarnya di kelas 100 senjata penjualan, tapi nggak apa-apa, saya bagi ini untuk Anda. Skakmat marketing itu 3. Yang pertama adalah produk. Gimana bikin orang jadi beli sama kita saat itu juga adalah pertama produk. Produknya gimana? Ada benefit nggak yang bagus? Yang kedua, ini 3 unsur dalam jualan, terutama jualan mobil. Ya, biasanya jualan properti dan lain sebagainya, saya juga ngasih tahu hal ini. Pertama produk. Nah, ya. Yang kedua adalah penjual. Yang ketiga adalah kenapa harus belinya sekarang. Jadi, kenapa harus beli produk ini? Kenapa harus belinya sama saya? Ketiga, kenapa harus belinya sekarang? Itu penting. Kenapa? Karena banyak orang, nih terutama orang mobil, yang dijelasin apa? Mobil. Ini mobilnya, ini 7-seater, ini berapa cc, ini ini mobilnya depannya seperti apa, ini otomatis, ini manual, ini ya bisa gitu ya, gak boros apa segala. Wah, pokoknya banyak ngejelasin, banyak sales mobil ngejelasin soal mobilnya. Pertanyaannya, dijelasin mobilnya, bisa nggak akhirnya dia beli di dealer lain atau sama sales lain? Bisa. Makanya saya sempat memberikan coaching kepada salah satu top sales di BMW, bahwa saya bilang gini, jangan hanya jelasin soal produknya, karena Anda jelasin produknya dia yakin, dia jadi tertarik, bisa jadi nggak beli sama Anda, ya kan? Makanya Anda jangan cuma jelasin produknya, jelasin apa lagi, kenapa belinya mesti sama Anda. Gitu. Enak Pak, kalau saya beli nanti bisa saya urus, dan juga itu bisa dari personal apa yang Anda tawarkan, after sale seperti apa, misalnya gitu, service yang seperti apa yang Anda tawarkan, yang orang lain nggak tawarkan. Yang kedua adalah personal brand apa yang Anda punya. Oh iya, si bulan lalu aja yang beli sama saya 7. 7 jual BMW 7 saya bulan. Iya Pak, ya alhamdulillah ini bagus sih Pak, gini gitu. Wah, berarti kamu kenalannya banyak. Oh iya, ya bersyukur Pak, gitu. Ya, si Pak ini beli sama saya, Raffi Ahmad beli sama saya, si ini beli sama saya. Wah, jadi lebih trust gitu. Jadi personal branding, after sales service, pelayanan juga gitu. Enak kalau ngobrol dan lain sebagainya. Ya biasanya bahasa di NLP mirroring and matching-nya bagus. Kita mengakrabkan dirinya kuat. Akhirnya orang maunya belinya sama kita. Gitu. Bahkan si sales BMW ini sampai dapat project, ada orang beli BMW sama dia, perusahaannya butuh sekitar 20 unit Avanza, tapi si bosnya ini yang beli sama dia pengennya yang jualan Avanzanya dia. Nah lo bingung kan? Akhirnya dia kerja sama sales Toyota Avanza, ya dia yang jelasin, dia bawa temannya ini, tapi tetap dia yang ngomong karena si bos ini cuma maunya percaya sama dia, dan akhirnya deal, ya dia dapat komisi lumayan. Begitu ya. Misalnya bisnis boncos mulu, apa harus disuntik mati apa diterusin? Tergantung sih ya. Kalau saya tergantung dari analisa kita, sebenarnya ini boncos ini karena apa gitu. Karena ada kan ini dalam hidup ini ya, kalaupun berhasil atau belajar atau berhasil atau belum berhasil, itu kan ada faktor yang di dalam kontrol kita, ada faktor di luar kontrol kita. Nah pertanyaannya, permasalahan bisnisnya boncos ini karena faktor di dalam kita atau faktor di luar? Mostly sih kebanyakan tuh faktor di dalam kan.
yang di dalam kontrol kita. Nah itu dulu coba ditingkatin. Tapi kalau misalnya setelah semua sudah ditingkatkan, semua daya dan upaya sudah dilakukan dan ternyata juga tetap aja, ya udah gitu. Contoh misalnya jualan pager. Anda udah bagus, udah belajar teknik jualan, Anda udah belajar internet marketing. Ya, pakai ads, habis ads nanti masuk ke landing page, minta nama nomor email, langsung dikirim autoresponder dan lain sebagainya gitu kan. Ya, dan terjual secara otomatis begini-begini. Anda dropship dari China pagernya gitu ya. Ya, orang sekarang nggak pakai pager. Ya, Anda udah semaksimal mungkin melakukannya, orang sekarang nggak pakai, ya sama aja bohong kan. Gitu loh. Jadi evaluasi, coba cek dulu gitu. Dari pengalaman saya sih biasanya faktor internal. Tapi setelah faktor internal diberesin, faktor internal menurut saya sesuatu yang bisa kita kontrol. Aslinya sih kalau saya bikin copywritingnya begini, kemungkinan kejualnya jadi begini. Nah, gitu. Aslinya sih kalau saya buka reseller, reseller akan penjualannya lebih kencang. Nah, biasanya dapat hal seperti itu. Coach, belajar cara edukasi market properti disarankan ada yang buku. Semisal gimana dulu caranya Coach SKJ buat 3 menit 3 miliar? Itu sih aslinya ini sebenarnya sejujurnya jualan apapun tuh polanya sama. Yang beda itu cuma paling target marketnya. Karena target marketnya beda, cara menjualnya, copywritingnya beda, ya kan gitu kan? Karena target marketnya beda, copywritingnya beda, pola follow up-nya beda, udah cuma itu doang. Tapi selebihnya itu mekanismenya sama, gitu. Makanya sebelum saya jual 3 miliar 3 menit, setelah saya jual 3 miliar 3 menit, saya diundang seminar, di hadapan 3.500 orang, sama Mary Diana Tunggal, sama Ringin James Gui. Orang udah pikir saya akan jualan properti, tapi saya jualan sendal jepit. Ya, sandal jepit saya jual harga 2 juta rupiah, cash dibayar. Ya, orang itu saya nggak kenal, ternyata dia salah satu dia sales manager perusahaan hotel top, salah satu hotel top di Indonesia. Begitu. Jadi polanya sih sebenarnya itu aja. Gitu. Ada course nggak sih? Nggak tahu ada course nggak ya tentang properti. Boleh juga tuh dibikin ya. Gitu ya. Nanti tapi sebenarnya saya aslinya sih itu aja sih sebenarnya cara jualannya. Benar. Gitu. Cuman memang itu ya pemahaman orang ini juga yang saya nggak ya. Saya ajarin 100 senjata penjualan ke 3.700 orang. Mungkin itu umum sebenarnya, semua bisnis pun bisa. Itu yang bikin orang harusnya ini dijual mahal nih gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa orang tertentu butuhnya yang lebih spesifik gitu ya. Coach, kalau di MLM cara cari downline atau cari reseller yang banyak yang dan loyal gimana ya? Kalau saya bangun di sosial media kuat dulu. Setelah sosial media Anda kuat, nanti bangun reseller akan gampang gitu. Saya akhir-akhir ini jarang buka peluang reseller, misalnya yang kelas online 100 senjata penjualan gitu. Ini reseller sekarang aja di dalam tanda kutip tim saya usir secara perlahan. Mohon maaf banget jika Anda merasa Anda belum bisa action untuk hari ini, Anda bisa live dulu karena masih banyak yang mau masuk. Begitu. 1.000 orang. Makanya kok bisa 3.700? Iyalah reseller aja 1.000 kan gitu. Nah, tapi kuatin di sosial media. Ya. Kuatin di database pelanggan, kuatin di pelanggan-pelanggan ini yang kita naikin jadi reseller. Seperti itu ya. Oke, kayaknya sekian dulu hari ini. Siapin pertanyaan-pertanyaan, semoga besok saya bisa live lagi dan bisa sharing sama teman-teman lagi semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya, sukses terus untuk Anda. Bye bye.